Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari dari Teknik Informatika kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari rekayasa perangkat lunak oleh Bapak Dedi Suwarna. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas DFD pada level 1, yaitu Sistem Manajemen Data Sekolah. Nah, di sini admin memasukkan data siswa, data guru, dan data mata pelajaran dan data jadwal ke sistem manajemen data sekolah. Kemudian guru menginput data nilai dan data absensi. Kemudian siswa menampilkan laporan data akademik dari sistem seperti jadwal mengajar dan rekap nilai. Nah, kemudian siswa menanyakan informasi akademik ke sistem manajemen data sekolah dan mendapatkan kembali informasi nilai sama jadwal pelajaran. Nah, kemudian lanjut ke DFD level 1. Pada DFD level 1 yaitu pada proses P1 atau kelola data siswa, yaitu admin memasukkan data siswa dan data mata pelajaran ke D1 atau data siswa dan ke D3 atau data jadwal. Nah, kemudian pada proses P2 yaitu admin memasukkan data guru, data mata pelajaran, dan data jadwal ke D2 atau data guru dan D3. Dan juga guru juga bisa memasukkan data nilai dan data absen ke proses ini. Nah, kemudian proses ini mengembalikan laporan data nilai dan data absensi ke guru. Nah, lanjut pada proses 4 atau kelola nilai akademik. Nah, pada nilai akademik ini menarik data dari D3 dan D4 dan hasilnya jadi informasi nilai dan jadwal pelajaran buat siswa dan juga dipakai buat proses laporan. Nah, kemudian pada V5 yaitu cetak laporan akademik. Nah, ada dua jalur. Yang pertama yaitu 1, menarik data dari D3, yang lain dari D1, D2, dan D4. Admin bisa meminta laporan data akademik dari proses ini dan hasilnya juga bisa diberikan ke siswa. Nah, kemudian admin bisa mencetak laporan akademik. Di sini ada D1 atau data siswa, dan D2 atau data guru, dan D4 atau data jadwal. Yang pertama yaitu tabel siswa. Tabel siswa memiliki atribut ID siswa sebagai primary key, NIS, nama, kelas, dan alamat. Nah, hubungannya sama nilai yaitu adalah 1 ke banyak, atau satu siswa bisa punya banyak nilai tapi satu nilai cuma punya 1 siswa. Nah, kemudian pada tabel mata pelajaran memiliki atribut ID mapel sebagai primary key dan nama mapel. Nah, hubungannya sama nilai dan jadwal yaitu juga 1 ke banyak.
atau satu mapel bisa ada banyak nilai atau jadwal. Nah, kemudian pada nilai yaitu memiliki atribut ID nilai sebagai primary key dan ID siswa sebagai progin key dan ID mapel sebagai progin key dan nilai. Nah, hubungan sama siswa dan mata pelajaran juga punya hubungan banyak guru, atau banyak guru bisa memberi nilai banyak siswa. Nah, kemudian pada jadwal. Nah, jadwal memiliki atribut ID jadwal sebagai primary key dan hari, jam, dan ID mapel sebagai progin key. Nah, hubungannya sama guru adalah banyak ke banyak, atau banyak guru bisa punya banyak jadwal dan sebaliknya. Kemudian guru yaitu memiliki atribut ID guru sebagai primary key dan nama guru. Selain hubungan sama nilai dan jadwal, juga ada relasi satu ke satu dengan entitas guru sendiri, atau mungkin buat kasus seperti kepala kelas yang juga jadi guru biasa. Jadi semua entitas saling terhubung melalui primary key dan progin key buat mengatur integritas datanya. Pada sistem manajemen data sekolah, yang pertama di sini ada dashboard, data siswa, data guru, mata pelajaran, jadwal pelajaran, nilai akademik, laporan, dan lookup. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard. Di dashboard ada total siswa, total guru, total mata pelajaran, dan total jadwal. Nah, kemudian di sini ada kita bisa memasukkan akun kita atau kita sebagai admin. Kemudian di sini kita bisa memasukkan data siswa. Contohnya seperti kita memasukkan NIS atau nomor induk siswa, nama siswa, kelas, dan alamat. Di sini contohnya ada NIS-nya 12001, namanya Al-Ghifari dari kelas IPS 2 dan alamat Kaluku. Nah, kemudian kita menyimpan datanya. Kita ada di sini tombol dan ada tombol simpan, ubah, dan hapus. Kemudian kita simpan. Kemudian data siswa akan tertera di sini yang sudah tersimpan. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah data siswanya dan juga menghapus data siswanya. Nah, lanjut. Di sini ada bagian from input nilai. Nah, di sini kita bisa menginput nilai-nilai siswa. Yang pertama kita bisa memilih nama siswa, pilih mata pelajarannya apa, dan kemudian kita memasukkan nilainya. Kemudian kita simpan, dan hasil simpanan kita itu akan masuk ke sini, laporan nilai. Ini contohnya sini. NIS 12001 Al-Ghifari, mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris dan nilainya 85. Nah, itulah tugas dari DFD dari saya. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.